Jadi gini dia, kalau memang ada pemenangnya Muslim ini ataupun Kristen ataupun Buddha segala macam, pasti orang akan mengikut ke situ semua. Justru tidak ada pemenangnya agama ini, makanya kalau kita berdebat nggak ada artinya, itu orang bodoh itu. Luruskan itu Bang Joma. Di sini bukan kompetisi kalau menang. Lanjut Bang Ya Joma. karena agama itu gini dia Bang. Jadi kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya sampai kapanpun. Ada Bang pemenangnya Bang. Kalau ada pemenangnya Bang, contoh kalau Muslim pemenangnya, berarti semua rakyat di dunia itu mengikuti Muslim, itu baru pemenangnya. Enggak. Tidak akan ada pemenangnya Bang. Karena tidak semua manusia menggunakan akal sehatnya. Ada manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda menjadi Kristen apakah Anda berdasar akal? Kan tidak. Anda hanya mengimani saja kepercayaan nenek moyang menyembah kepada makhluk Tuhan. Anda nggak mau tahu benarkah, salahkah, yang penting saya Kristen. Anda menjadi Kristen itu saya pastikan 100% bukan karena akal, tapi karena ikut-ikutan nenek moyang. Sementara yang selamat itu, yang menang itu adalah mereka yang menggunakan akal. Untuk menjadi Kristen, maaf nih, untuk menjadi Kristen menyembah kepada manusia atau makhluk yang keluar dari kubur, itu gak dibutuhkan akal. Yang dibutuhkan itu adalah percaya doang. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada yang menang, ada yang menang. Yang menang itu yang menggunakan akal. Tidak ada Bang. Soalnya kan begini Bang, saya potong sedikit. Silakan. Ya. Jadi satu contoh, bapak aku ya kan, bapakku ini dibilang orang lah itu bapakku begini, dibilang orang lah bapakku begitu ataupun salah apa segala macam. Saya tidak akan tinggalkan itu bapak saya Bang. Itu tetap bapak saya. Sama juga seperti abang juga kayak gitu. Ibaratnya kalau abang itu, bapak abang itu contohnya salah, benar salah, tetap itu bapak abang, enggak akan diputuskan. Sama juga kami Kristen, kami juga Kristen, enggak mungkin kami putuskan bapak kami itu. Baik juga dengan abang, enggak mungkin abang putuskan bapak Muhammad abang itu. Seperti itu Bang, makanya sebetulnya kalau membahas agama ini orang bodoh sebetulnya. Tidak ada pemenangnya Bang. Salah itu. Tipikal yang Anda sampaikan itu tipikal anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu sudah tahu dirinya di neraka. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar menjadi malaikat atau menjadi kucing atau menjadi sapi? Mereka tetap ngotot di situ karena sabar dulu, karena mereka sombong. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak akan ada orang yang meninggalkan. Kami umat Islam tidak meninggalkan agama nenek moyang kami karena agama kami masuk akal. Bedanya dengan Anda tetap di dalam memegang keyakinan Anda tanpa proses akal, cuma imani saja. Itu bedanya. Sama seperti iblis, karena iblis tidak punya akal, mereka cuma percaya saja. Yang penting saya ikut kepada nenek moyangku, mau neraka kek, mau apa kek, yang penting saya ikut nenek moyang. Ya samanya dengan Anda itu. Jadi Bang, kalau bapak abang itu salah, apa abang melepaskannya itu? Oh kan jelas. mungkin Bang. Oh saya tinggalkan kesalahan. Siapa yang mau mengikuti kesalahan? Berarti abang itu tidak mengakui bapak abang. Kan Saya akui. Saya akui dia itu keliru, dia salah, dan tugas saya memperbaiki dia. Al-Quran yang menjelaskan itu. Luqman ayat 14, ayat 15. Bedanya Anda, setelah Anda tahu orang tua Anda itu sesat, Anda tambah menyesatkan dia dengan mengikuti jalannya. Coba suruh orang tua saya menyembah kepada manusia, atau suruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Pasti kularang. Tapi kan tetap bapak abang itu. Tetap bapak saya. Al-Quran surah Luqman ayat 14, ayat 15. Tetap saya wajib menghargai, menyayangi, mencintai dia. Tapi tentang hal keyakinan, kami berbeda keyakinan. Tapi dalam hal ayah dan anak, tetap beliau wajib hukumnya kami sayang. Tapi beda keyakinan. Karena dia tidak menggunakan akal, dia hanya mengikuti ajaran nenek moyang dia. Kalau saya enggak, begitu orang tua saya menyembah kepada selain daripada yang maha suci, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada makhluk, apapun itu, meskipun makhluk itu sakti, yang namanya makhluk bukan Tuhan, maka saya akan tinggalkan keyakinan orang tua saya. Karena Jadi saya gini, Bang. Ya silakan. Oke, lanjut. Jadi gini, walaupun Bang, saya bilang itu Tuhan Yesus yang benar. Satu contoh ya, contoh dulu. Tuhan Yesus yang betul-betul benar. Pasti abang tidak akan mau pindah ke Kristen Bang. Baik juga seperti Muhammad. Muhammad pun benar.
saya juga orang Kristen tidak akan mau pindah, Bang. Nah, jadi kita saling membawa aja, Bang, agama ini, Bang. Karena yang nanti menentukan itu kebenaran sewaktu kita mati. Sewaktu kita mati nanti di situ baru kita tahu yang mana yang benar agama ini. Oh, nggak bisa. Itu dia, Bang. Salah. Pada saat kita mati, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya orang bodoh. Bahlul. Itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Sebelum Anda mati, Anda harus tahu dulu. Anda berada pada jalan yang sudah benar, atau Anda berada pada jalan yang tidak benar. Jangan nanti setelah mati. Kalau setelah mati, kalau jalan Anda benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak benar, neraka kekal. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu benar, maka Anda ikuti benar. Saya mengikuti Yesus karena Yesus itu benar. Dari mana benarnya Anda mengikuti Yesus? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Dari situ aja Anda sudah salah, bertentangan dengan Yesus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dituhankan, disembah, diibadahi? Enggak ada. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta. Anda malah menyembah ke Yesus. Dari situ aja salah. Ada itu, Bang, ada di Matius 13 ayat 13, Bang. Matius 3 nomor 13. Anda mengatakan Yesus mengajarkan menuhankan dirinya. Sekarang kan gini deh, Bang, dibilangnya itu engkaulah Tuhan. Makanya bahasamu itu adalah betul, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia raja, Bang. Muridnya mengatakan dia Tuhan, ya betul katamu itu. Sama kayak anak kita, Pak, ya betul aku bapakmu. Kayak seperti anak kita. Jangan Saudara, bilang ada. Saudara, Yesus di situ dikatakan kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes itu. Dan katamu itu benar. Sebab aku adalah Maran, Rabam, Wamaran. Aku ini adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Aram. Dia tidak mengatakan aku ini Theos. Tapi dia mengatakan aku adalah Kurios. Kurios itu Tuhan. Sama gelarnya Nabi Muhammad. Tuhan. Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tuhan Nabi Muhammad. Nah, Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, andai saja Anda menggunakan akal sehat, ketika Anda bertanya, agama kita tidak akan pernah menang kalah. Kenapa? Karena ada yang menggunakan akal, ada yang tidak menggunakan akal. Kita tidak mungkin sama. Antara kedudukan yang menggunakan akal dan kedudukan yang tidak menggunakan akal pasti beda. Seibarat kerah punya muka, punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki. Sama seperti manusia. Bedanya hanya di akal. Jadi gini dia, Bang, sama seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau memang Yesus itu benar, Abang mau pindah enggak? Pasti enggak. Saya jawab langsung itu, Bang. Saya katakan, saya langsung jawab. Saya katakan Yesus itu benar. Benar-benar manusia yang diutus untuk Bani Israel saja. Gini dia, Bang, gini. Saya katakan itu, kita buatlah dulu satu contoh. Yesus itu adalah jalan kebenaran, dan dialah yang bisa kita masuk surga. Pasti Abang nggak mau ikut. Saya mau ikut. Saya malah ikut. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Ya, betul. Aku ini jalan atau tujuan? Jalan. Nah, terus kenapa disembah, dituhankan kalau jalan? Anda ingin ke Monas melalui jalan Tamrin. Anda menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas. Ya nggak sampai-sampai ke Monas. Karena Anda sudah menganggap bahwa jalan menuju Monas itu adalah Monas. Nggak sampai ke Monas. Makanya Yesus itu jalan, dia bukan tujuan. Yesus itu jalan. Jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menuju kepada siapa? Kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Masa Anda ingin ke Monas, tapi jalan ke Monas Anda anggap Monas? Ya sudah, sampailah Anda ke Monas berarti. Ternyata Anda tidak sampai ke Monas, karena Anda hanya di jalan mutar-mutar. Saya percaya Yesus, dia itu kebenaran. Ya, saya percaya dia adalah jalan. Kenapa? Ya, pastilah Bang percaya, karena di kitab kalian itu pun kan memang ada Nabi Isa. Kalau di kitab makanya kan nggak ada Nabi Muhammad. Makanya kami nggak percaya lah, Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Atau
dia diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Maka ketika kita hidup zaman Yesus, Yesus datang nih, kita sesaman. Yesus, ya kita cuma penonton doang. Iya bang, betul. Tapi gini dia bang, bagaimana kami percaya kalau di kitab kami itu tidak ada Nabi Muhammad bang? Saudara, kitab yang Anda, kalau kalian percaya itu Nabi Isa, karena ada di kitab kalian itu Nabi Isa. saudara, Makanya kami nabi kami bang di perjanjian baru itu satu, tapi kalian dua. Jadi kan wajar kami nggak percaya Muhammad. Bagaimana kami percaya Muhammad? Di kitab kami tidak ada itu. oke. Saya mau kok percaya di Muhammad. Udah Oke. kasih di perjanjian baru itu di bawah Nabi Isa dikasih Nabi Muhammad. Dibuat Oke. itu, diperintahkanlah itu ke menteri agama di dunia biar saya mau ikut kalau ada Nabi Muhammad di kitab Kristen. Saudara, kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti iblis gagal misinya. Ini dibuat supaya orang-orang menyembah kepada Kristus Yesus. Kalau ada di sini Nabi Muhammad, berarti orang-orang yang percaya kepada kitab ini, percaya kepada Nabi Muhammad, artinya cuma percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Sementara Yesus Kristus yang mau ini, agar dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, misi Yesus gagal. Karena iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Yesus yang asli mau dinabikan, mau diakui sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yesus yang palsu mau supaya dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, maka Tapi gini dia bang. sabar dulu. Maka gugurlah ketuhanannya. Ingat saudara, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, 4 kitab yang lolos. Sabar dulu. 4 kitab yang lolos yang menguatkan ketuhanan Yesus Kristus. Injil Thomas, Filipus, Andreas, kemudian Maria, dan yang lain-lainnya itu tidak diloloskan. Kenapa? Karena tidak mendukung ketuhanan daripada Kristus Yesus. Ada Itu kan kata abang. Itu kan kata abang itu. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang memberitakan Injil bersama dengan Yesus? Intinya bang, Ya, intinya. tadi. Kan begitu intinya. Intinya itu, kenapa itu Nabi Muhammad tidak ada di perjanjian baru di Alkitab kami, sedangkan kalian itu ada Nabi Isa bang. Saudara, kenapa tidak ada Nabi Muhammad di sini? Karena iblis ingin disembah. Di sini digunakan, kitab ini digunakan untuk menuhankan Kristus Yesus. Tapi kenapa Nabi Isa ada di kitab kalian? Karena Nabi Isa ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita gaib dari langit yang diberitakan oleh yang maha menyaksikan. Kepada Nabi Muhammad diinformasikan, Nabiku datang kepada Bani Israel, ditolak, direncana, dibunuh dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak membunuhnya, melainkan aku angkat ke langit. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Berarti yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, yang disalib ini ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus anak Maria mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Tak pernah. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur, kok minta disembah? Siapa dia? Rupa-rupanya Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jangan kau percaya. Berarti kata Yesus yang asli, ada penyesat muncul setelahku bernama Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah. Selamat. Jadi sekarang gini bang, tapi kan ada itu kan yang di kitab Muslim ada itu Nabi Isa bang. Kalau kami ini Kristen nggak ada bang itu Nabi Muhammad. Bagaimana kami percaya? Sampai kapanpun kami nggak akan percaya bangku, karena tidak ada di kitab Kristen menyatakan itu. Kecuali sekarang tadi, abang itu menggantinya ke Menteri Agama Dunia. Abang taruh situ perjanjian baru di Nabi Muhammad. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya. Tidak ada Nabi Muhammad di sini. Oke, karena kalaupun ada pasti dihapus. Kalau di sini muncul, saudara, kalau Nabi Muhammad muncul di sini, apakah masih ada yang Kristen? Apakah masih ada yang membayar perpuluhan di gereja? Apakah masih ada yang beli Bible ke Lembaga Bible Indonesia? Apakah masih ada yang sekolah di sekolah STT?
Kalau Nabi Muhammad ada disebut di sini? Ya bisa saja bang. Karena bagaimana firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Oh, ini Anda anggap firman Tuhan? Bagaimana? Ini Anda anggap firman Tuhan? Ya iyalah bang. Jadi Berarti firman Tuhan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. gini dia bang. Itu gimana? dari dulunya. Bahkan nenek moyang kita pun itu udah tidak ada di situ bang. Jadi apa yang dikatakan firman itu, berarti itulah yang kita percayai bang. Karena itu yang muncul sama kita. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Bisa direvisi oleh manusia? Firman Tuhan Siapa bisa Siapa yang revisi bang? Ini kitab Anda 2023 direvisi lagi. Kenapa direvisi? Kalau ini firman Tuhan, berarti manusia merevisi firman Tuhan lebih Tuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Ini contohnya. Manusia dari mana yang bisa merevisi ini? Nggak ada. Tapi ini setiap saat boleh direvisi oleh siapapun dan kapanpun. Sesuai dengan kesepakatan kalian. Kenapa bisa kalian lebih hebat dari Tuhan? Kok firman Tuhan kalian revisi? Berarti Bang, Tuhan Anda tidak lebih tahu. Itu, bang. Itu Kenapa revisi itu direvisi? Bang. Karena itu kan berbahasa Indonesia bang. Tidak ada berbahasa Arabnya. Kecuali seperti kalian. Kalian itu bahasa Arabnya semua ada. Jadi kalau firman Tuhan itu dia berbahasa Indonesia bang. Itu yang aslinya itu tidak direvisi bang. Itu yang bahasa Indonesianya. Karena begini dia bang. Ini bahasa Indonesia ini. Ini firman Tuhan atau bukan? Iya betul. Begini saya jelaskan Bang. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Bang Suma saya jelaskan Bang. Silakan. Ya, dulu kan itu zaman dulu itu bahasa Indonesianya dulu itu berbeda dengan zaman sekarang kan Bang? Ya Ya kan? betul. Misalnya dulu dikatakan ya sebelum direvisi yang terbaru ini, sebelumnya itu misalnya ada pasal yang mengatakan Yesus mati. Kan sudah berbeda zamannya. Dulu disebut mati, sekarang disebut meninggal. Itu contohnya. Itu yang direvisi. Maksudnya tidak dirubah-rubah. Maksud firman itu tidak dirubah, tapi bahasanya yang direvisi. Betul. Bahasa Indonesia Bang semua. Tapi Iya, saya ngerti. Bahasa Indonesianya yang direvisi. Berarti ini bahasa Indonesia. Yang direvisi yang ini. Berarti ini bukan firman Tuhan. Udah selesai. Begini dia itu bang, sama kayak kita bahasa sekarang ini. Masa seperti itu, bentar dulu, masa seperti itu, sebetulnya kan itu kata-katanya salah itu bang, tapi betul, masa seperti itu, aturnya itu kok begitu, itu bang makanya direvisi. Masa begitu, kalau masa itu kan sebetulnya masa di dapur. Apapun itu, ini direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa direvisi? Karena mau disempurnakan. Membenarkan bang, meluruskan mau diluruskan, berarti tadinya tidak lurus. Karena kan sama dia bang, masa gitu, ada nggak bahasa kayak gitu? Masa kayak gitu, bukan kayak gitu, kok gitu? Itulah Anda memprotes firman Tuhan Anda sendiri, berarti Tuhan Anda itu bisa diprotes sama Anda. Bukan ini yang bukan firman Tuhan. melihat update dengan bahasanya supaya mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti. Berarti Tuhan Anda itu, Tuhan Anda ketika berfirman tidak tahu kalau firmannya nanti ada zaman di mana orang tidak mengerti. Ada zaman sudah nggak laku, harus diperbarui. Berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui atau ini yang bukan firman Tuhan. Tapi maksud bang, itu pria sama laki sama nggak itu bang? Bentar dulu, pria laki sama nggak itu? Sama. Ya udah itulah itu bang, jangan kita dibodoh-bodohi. Kalau sudah tahu sama, kenapa dari pria harus diganti menjadi laki? Kenapa? tapi kelihatannya Bang semua ini kelihatannya Gimana bang? Ini kenapa termute? Jangan di-mute, Jos. Mute-nya, Jos. Tuhan jadi Tuhan, terpisinya sangat keren. Jadi intinya gitu aja tadi bang. Bagaimana kami percaya itu tentang Nabi Muhammad kalau tidak ada di firman kami bang. Sampai kapan pun nggak akan kami percaya bangku. Tapi kalau kalian
Walaupun seperti Iya. Anda, Saya apa kembali Bung Bilal bilang saya Nabi kembali Isa ke Bang itu? Heri tadi. Jadi kita kan terlahir dari awalnya itu misalnya Bang Suma itu dari Muslim, kita dari Kristen. Itu kan, kalau mau debat itu sama aja, tetap nggak ada Ya, yang nggak ada menang. menang itu. Nggak ada yang menang. Nggak ada Nah, tentang itu. kita cuma Udah berapa memberikan abad itu informasi dipertentangkan saja, antara Bang. Kristen Ya udah dengan kalau nggak mau apa, debat, dengan Bang, Muslim. izin dulu saya ngomong dulu. Kalau nggak mau diskusi, abang turun aja. Abang kan ini buat apa? Ya, Bang Suma kan. Ya, Enggak, Pak Jos, Anda naik di sini buat apa, Bang? Buka, Pak Jos, saya tanya dulu, Bang ini Jos. saling Pak Jos, bagi Anda naik info, di sini kan? buat apa? Saling berbagi informasi tentang kebenaran. Misalnya kan kepercayaan Bang Suma itu seperti Muslim, sama abang ini yang kita saling memberikan informasi supaya membandingkan, studi banding kayak DPR, studi banding. Oh, Anda jangan Kita ngatur masih acara ada kalau yang begitu. Ini acaranya, Bang. Ini topiknya malam ini. Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Yang abang yang informasikan barusan itu sering kami lakukan. Nanti kami format ulang nanti. Besok malam mungkin topik itu. Jadi harus Anda menghargai topik malam hari ini gitu loh, Bang. Oke? Coba. Jadi sebenarnya ketika Islam dan Kristen itu berdialog tentang agama, memang tidak sedang mencari menang kalah atau siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Kenapa harus mencari sesuatu yang sudah nyata? Bahwa yang menang itu adalah Islam, bahwa yang benar itu adalah Islam. Bukan di situ poinnya. Kita sedang menjelaskan titik kebenaran itu. Edukasi namanya. Siapa yang mau mendapatkan kemudian edukasi, silakan nilai dari hasil perdebatan, dari hasil pendiskusian. Anda yang menentukan mana yang rasio, mana yang irrasio. Bukan berarti wah saya menang pokoknya saya, bukan di situ titik poinnya. Ketika ada tema, kenapa Al-Qur'an menjelaskan tentang Taurat? Kenapa Al-Qur'an membahas tentang Isa Al-Masih? Al-Qur'an menjawab. Begitu juga ketika kami bertanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Kristen? Apa jawabannya? Itu yang kami butuhkan. Bukan mau kalah, bukan mau menang. Nah, ketika Anda mengatakan, kami tidak akan pernah beriman ke Nabi Muhammad, karena di dalam kitab kami ini tidak ada nama Nabi Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat, sedangkan dalam Taurat itu tidak ada nama Yesus? Dan itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, karena sama seperti Anda. Karena di dalam kitab Taurat tidak ada nama Yesus. Kalau begitu, sayangnya pola itu keliru. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Ajaran mereka itu nanti disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nih, tak kasih PR. Ya, kalau bahasanya abang ini, ya itu kalau saya mau jelaskan itu tidak cukup untuk setahun. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu tidak cukup. Jadi saya menyerah untuk di malam hari ini. Ya, Kalau data untuk, aja. Minimal satu data, abangku. Di mana hukum Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ingat, Taurat itu diterima oleh satu manusia namanya Nabi Musa. Menerima mandat dari Elohim agar aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan itu yang diterima Nabi Musa diperintahkan kepada Nabi Musa untuk beritakan kepada orang Romawi. Sebagai Romawi. Masa Romawi? Lalu kepada siapa? Kepada kaum Israel yang itu pintar. Menuju Kanaan itu. Iya, itu pintar. Berarti memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa. Titik. Tadi kan abang bilang kan, Bang, orang Kristen itu bukan cuma di Indonesia. Ada Bukan juga itu, di Pak. Israel, ada Iya. juga di Arab, ada juga dan lain sebagainya. Bukan itu pertanyaan saya. Hubungannya Taurat ini dengan orang Kristen ini apa? Secara hukum. Begini abangku, ini kitabnya Nabi Musa. Anggaplah, ini kitab kami Al-Quran. Kalau kami mau culas, nyamar-nyamar, seperti kalian, ada nggak yang bisa melarang kami menggunakan kitab ini, terjemahannya kitab kami masukkan dengan Al-Quran begini? Tidak ada yang melarang karena Tidak ada yang melarang. ditulis di Al-Quran itu ada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang melarang. Kami terjemahkan Karena Al-Quran. di Al-Quran itu, di Quran itu ditulis ada kitab. Sorry, kami menggunakan Al-Quran
kami terjemahkan Al-Quran, kami terjemahkan kitab Tanakh, masing-masing terjemahan kami gabungkan menjadi satu. Habis itu kami mengatakan kami ini adalah pelanjut tongkat estafet Israel. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Bisa nggak diterima? Ikhlas nggak kalian menerima itu? Kalau Islam itu adalah Israel rohani. Karena kami sudah menggabungkan kitab terjemahannya orang Yahudi dengan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu kami mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Dibenarkan nggak gitu? Di mana Kristen kemudian tidak ada perintah ibadah minggu. Kami kembalikan kepada hari Sabtu. Kami lebih hebat berarti. Di mana Kristen makan babi, di terjemahan ini dilarang makan babi. Lebih hebat berarti kami. Di mana di dalam kitab ini diperintahkan bersunat, kami bersunat. Lebih hebat kami berarti, lebih kena. Di mana di kitab ini diperintahkan sujud menghadap bait suci, kami menghadap bait suci, Baitullah. Berarti lebih cocok dengan kami dong. Tidak ada pertentangan kalau begitu. Lebih pas kalau terjemahan Al-Quran dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi ke Islam daripada ke kalian. Apa yang ada di dalam terjemahan yang kalian ambil dari agama Yahudi tidak kalian lakukan, malah kalian tentang dengan kerasnya. Dari sini bang. Siapa yang melarang kalau kami ambil terjemahannya? Enggak ada kan? Cuman kami tidak mau kemudian nyamar-nyamar sebagai Yahudi, menyamar-nyamar sebagai domba. Kami adalah manusia, bukan domba, bukan kambing, dan bukan serigala. Silakan. Jadi dari bahasa abang itu saya sudah tahu bang. Jadi abang ini, tujuan abang ini pasti untuk mengambil umat bang. Betul tidak? Maksudnya mengambil umat gimana? Tujuan abang ini, tujuan abang ini bang. Iya, tujuan abang ini seperti ini. Mengambil umat dan tujuan abang kan? Tujuan saya menjalankan perintah Al-Quran. Agar percaya ke Al-Quran. Kan sama aja itu bang. Bukan. Agar manusia itu menggunakan akal sehat. Kalau Anda sudah menggunakan akal sehat Anda, saya tidak mengajak pun Anda akan sendiri yang mencari keselamatan. Bukankah Anda ingin selamat? Bukankah setiap manusia punya hak prerogatif untuk selamat? Ya. Nah, ketika saya menjelaskan dan masuk ke dalam otak Anda, apa perlu saya paksa? Enggak kan? Apa perlu saya kasih Indomie? Apa artinya? Artinya, saya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran saya untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Sama seperti di kitab saudara Amanat Agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sama. Bedanya. Dari dulu pun sudah tahu itu bang. Semua orang itu dari dulu pun sudah tahu. Bedanya. Anda memberitakan Bible kepada orang lain. Dan Anda menginginkan orang lain menjadi pengikut agama Anda. Tanpa menggunakan otak ini. Tapi hanya dengan Indomie. Anda buat kisruh, buat keributan, buat bencana dulu, peperangan, orang sudah lapar, orang sudah khawatir, ketakutan, baru Anda datang. Mari kami bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kalian di sini kami kasih pakaian, kami kasih Indomie, habis itu kita nyanyi-nyanyi rohani. Itu yang kalian pakai. Kalau kami enggak, kami tablik, kami berdakwah buka-bukaan, kami terang-terangan, kami enggak sembunyi-sembunyi. Coba lihat di masjid-masjid itu, toanya terang-terangan. Coba kalian di gereja pakai toa, bacakan Bible kalian. Berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau giliran ada bencana, kalian datang sembunyi-sembunyi, kasih Bible. Ambil ini Bible-nya ya, baca-baca ya. Kenapa nggak terang-terangan aja? Bukan pada saat ada bencana, pada saat ada musibah, pada saat ada perang, pada saat ada gempa. Semua. Kami cuma ya kalau saya kan di Sulawesi Utara toh. Ya. Kami kalau Kristen dengan Muslim itu sangat akur, damai dan lain sebagainya. Pokoknya ya saya cuma menginginkan ke Bang Suma agar menyampaikan ke yang lain-lainnya ya, misalnya ada pembongkaran tempat ibadah di daerah-daerah lain selain di Sulawesi Utara ini, tolonglah Bang Suma kasih edukasi sama kayak Bang Suma bilang tadi, tolonglah supaya orang di Sulawesi Utara juga teman-teman kami susah untuk membangun masjid. Jangan bangun masjid, membangun musola aja sulit. Jangan Anda, aduh sudahlah, kami tahu. Telinga kami ada di mana-mana, mata kami ada di mana-mana, saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jadi
kita di dalam beragama, apalagi mengisi kemerdekaan ini, ya memang betul harus kembali kepada niatan awal negara menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Tapi ingat, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita, hak kita memilih agama. Kewajiban kita jangan kemudian mengganggu agama orang lain. Itu kewajiban kita. Tapi maaf nih, kalian mungkin tidak sadar kalau kalian itu telah mengganggu kami dengan mengambil seluruh istilah-istilah yang prinsip di dalam Al-Quran, Anda masukkan ke dalam kitab kalian. Itu sudah mengganggu. Contoh, tak kasih contoh. Galatia 3, sabar. Sabar saudara, sabar. Galatia 3 nomor 13. Kristus alias Yesus Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kesimpulannya, Yesus adalah orang yang mati dengan jalan kutuk, alias dia adalah manusia terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak saya pinjam nama Yesus? Abang tadi ada bilang abang tadi itu kan Alkitab salah, kan? Makanya ngomong kan jangan lanjut terus bang, abang terus lanjut baru titik terakhirnya. Tadi abang bilang itu Alkitab kalian itu salah, abang bilang kalian, bukan kami yang buat itu bang. Yang membuat Alkitab ini kitab kalian kan? adalah di sananya. Ya itulah jadi, makanya aku katakan. Disitulah abang salahkan, jangan kami abang bilang. Lah ini kan kitab kalian. Apa bang? Mengenai Saudaraku, kitab itu. Ini kitab kalian kan? Iya betul. Nah, itulah makanya saya katakan. Kalau salah emang kami salah bang? Tidak bang. Jadi yang salah siapa? Tidak salah. Ya, yang salah dari sananya kalau memang betul salah. Kalau memang betul salah itu menurut abang langsung aja ke sana mengatakan sama orang itu dari asal. Anda sudah tahu kitab Anda ini di dalam sampulnya Anda, ini sudah sampai di meja Anda ini. Anda sudah baca, di luarnya ada kata Alkitab. Tanyalah, ini kitab ini apa ini maksudnya? Kok ada kata Alkitab? Ini kan nama lain Al-Quran, Alkitab. Nama lain kitab suci Al-Quran itu adalah Alkitab. Sedangkan Bible tidak ada Alkitab. Tidak ada pernah di luar negeri ada orang menyebut buku kitabnya orang Kristen itu dan sebutan Alkitab, cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Tidak ada di luar negeri orang menyebut Theos dengan sebutan Allah. Apa tujuannya? Tidak ada di luar Indonesia menyebut Paulus itu dengan kata Rasul. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Gitu loh. Pasti ada misinya. Misinya, ya itu tadi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Supaya orang Islam di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus, maka ini harus tampil seperti kitabnya orang Islam. Gitu abang. Tadi bang, sebagaimana dulu awalnya itu Alkitab itu dibawa oleh pendeta pastor ke Indonesia bang. Jadi itulah yang kami benarkan bang. Kalau memang itu menurut abang salah, kan udah saya bilang tadi, udah abang lapor ke sana langsung ke pusatnya. Karena bagaimana bang? Apa kan kalau pastor pendeta kehilang, lagi serius dia. Jangan diturunkan sampai moderator lagi di bawah kerjanya. Capek mungkin moderatornya ngantuk. Bang, semua ini memang kalau saya lihat penampilannya ini kayak pendeta saya ini. Tapi belum tentu juga kan dibuka maskernya. Tolong bang, dibuka maskernya. Saya cuma melihat aslinya bang. Ada itu lagi viral tuh. Ada bang, ada kembaran saya ternyata. Siapa namanya? Iya. Santai aja saya. Bang, santai aja. Kita cuma. Iya. Serius. Ada kembaran saya tuh, ya apa bintang komedian. Siapa namanya itu? Siapa tuh? Apa itu? Ada yang lagi viral. Bagaimana mau dibandingkan? Nggak pernah lihat tuh wajah. Ada sudah banyak.
Ya, bopak betul Bapak. Beda kali si Bopak mah jelek. Gila kali. Abang ini. Saya juga suka lihat tuh apa walaupun cuma nyimak aja tapi ya kan ya kan ya yang lain lah saja. Oke Bang Jas, thank you Bang Jas. Kita satu Sulawesi, saling mencintai Bang ya dalam bingkai persaudaraan sebangsa setanah air. Oke, siap, Bang. Siap. Kita ini hanya mengedukasi aja, bertanya dan menjawab, membantah dan saling membantah untuk saling menguatkan argumentasi. Halo saudara Noce Bandari, dari mana Bang? Dari Maluku Utara, Bang. Wis, Maluku Utara, dekat Samarinda bukan? Enggak jauh. Oh, Saya di timur. Oh, Pemalas satu ya. Ternate. dekat Provinsi Papua berarti. Ternate. Enggak. Provinsi di Ternate, Pak. Oh, Maluku Utara. Ternate. Siap. Iya, tahu. Noce sudah sehat? Sehat, Bang, sehat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mengenai tema aja, hubungan Taurat dengan Silakan. orang Kristen. Iya, jadi maksud saya kalau Taurat itu memang kita di Bible itu memang bermula dari Taurat ya. Jadi ada hubungan antara perjanjian baru dan Taurat ini, sehingga kitab ini harus ada di dalam Bible, Bang. Di mana Bang dalilnya di Torah kepada Musa agar diberikan kepada bangsa lain di luar Israel? Anda memang Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Tapi tapi kami mengenal Allah itu dari Allah Israel. Pencipta Ya, alam semesta itu kan dari bangsa Israel. ya sehingga diambil kitabnya gitu terjemahannya. Iya, karena memang kalau dirunut dari awal ya memang harus bermula dari situ. Tapi kan peruntukannya hanya untuk Bani Israel Bang. Kok jadi Anda yang ngambil? Enggak, tapi yang kami imani itu kan Allah Israel. Iya, Allah Abraham, Allah Ishak, Israel dan Yakub. menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Iya, memang pada mulanya, pada awalnya memang bangsa Israel. Tapi ini kan Tuhan untuk seluruh bangsa. Jadi bagi orang Kristen ya tidak ada masalah sebenarnya untuk mempelajari Tuhannya. Tapi tidak ada legalitasnya, tidak ada validasi dari Tuhan bahwa firman-Nya yang diberikan kepada Bani Israel itu diberikan kepada Kristen. Iya, kalau Kristen itu kan pengikut Kristus jadi baru ya. Tapi semua yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya dari bangsa Yahudi, dari umat Yahudi. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan lah Bang. Jadi kami harus memiliki kitab Taurat di dalam Bible Bang. Memiliki kitab Taurat di dalam Bible. Tapi kan kitab ini diwahyukan hanya untuk Bani Israel kan? Iya, kitab itu kan memang pada saat bangsa Israel keluar. Berarti pemiliknya Iya, siapa memang, Bang? memang pemiliknya umat Yahudi atau Israel Bang. Tapi kami memiliki Allah yang kami imani adalah Allah Israel. Jadi bagi kami orang Kristen ya tidak jadi masalah. Itu sama halnya begini Abangku. Anda punya Setan bermasker itu dipermasalahkan Alkitab ini untuk apa? Setan makhluk bermasker tiap hari. santai Bang, santai aja Bang, santai, jangan emosi lah. Duduk di pojokan dulu Bang ya. Usia COVID setiap hari. Jadi sama halnya Bang Noce, diam dulu Bang Maskur. Tunggu giliran Anda duduk aja di situ ya sambil garuk pantat. Dengar, Saudara Noce, sama ketika Anda melihat tetangga Anda punya lahan luas, ya kan ya? Terus kemudian Iya, Bang. Anda berpikir bahwa dia diberikan oleh negara.
Lantas Anda merampasnya, Anda mengambilnya dengan alasan bahwa ya negara yang memberikan ke tetangga saya ini kan negara Indonesia. Saya juga percaya bahwa Indonesia adalah negara kami. Pak Prabowo adalah presiden kami percaya. Maka ya saya boleh dong mengambil tanah orang ini. Itu sama itu, Bang. Padahal itu bukan hak Anda. Itu miliknya Yahudi. Enggak, tapi orang Yahudi tidak mempersoalkan itu ketika kami memiliki Taurat di dalam Bible, Bang. Karena Anda cuma mengambil terjemahan. Enggak, karena kalau memang bangsa Israel mempersoalkan ketika Taurat itu ada dalam Bible, setidaknya orang Kristen yang di Israel sana pun pasti mereka sudah dilarang untuk menggunakan Taurat. Abangku, kan tidak dilarang, Bang. Ini sudah hampir 2000 tahun loh. Pertama, kitab Tanakh itu, Torah itu diterjemahkan ke Septuaginta. Abad 3 sebelum Masehi itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Di Yahudi. zaman Ptolemai ya, Bang. Iya, betul. Untuk orang-orang Yahudi itu diterjemahkan. Tapi kemudian di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, Iya, beralih dia. Beralih. Awal memang diperuntukkan orang-orang Yahudi, tapi di zaman pemerintahan Ptolemai itu kan Ptolemai meminta supaya rabi-rabi Diterjemahkan. Yahudi menerjemahkan ke bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Kan dengan sukarela menerjemahkan itu, Bang. Itu berarti tidak masalah kan? Itu diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak tahu lagi Ibrani. Maka Ptolemai memerintahkan rabi-rabi untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Supaya orang Yahudi yang ada di tengah-tengah Alexandria, orang Mesir ini, itu bisa kemudian membaca, mengetahui isi Torah, Tanakh, dalam bahasa Septuaginta. Nah, awalnya diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing. Berubah turun sampai ke Roma, masuk kemudian ke kerajaan Romawi, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sudah dicocokkan dengan kitab-kitab perjanjian baru. Akhirnya kitabnya Yahudi disebutlah perjanjian lama. Tapi tidak ada alasannya. Kenapa kemudian orang Yahudi tidak keberatan? Karena yang diambil oleh orang Kristen itu terjemahan dari Alexandria yang turun-temurun kemudian berubah, sehingga terjemahan yang kalian katakan perjanjian lama itu sudah jauh meninggalkan aslinya. Jadi tidak ada lagi haknya orang Yahudi untuk mengklaim itu kan terjemahan kitab kami. Kenapa? Karena ketika mereka mendudukkan kitab asli disandingkan dengan perjanjian lama milik Kristen, ternyata nggak sesuai. Lain di asli, lain di terjemahan. Makanya mereka tidak lagi keberatan karena sudah lain. Saya bisa buktikan itu. Contoh misalnya di Yeskiel 34 nomor 16. Di situ dikatakan kata samad. Kata samad itu harusnya kulenyapkan, kumusnahkan, kubinasakan. Tapi masuk di dalam kitab saudara itu menghilang. Kata binasa itu menjadi apa? Kupelihara, kulindungi. Kubinasakan dengan kulindungi itu berbeda. Jadi orang Yahudi berpikir, lah ini kan bukan kitabku. Itu kan terjemahan yang sudah jauh dari kitabku. Ngapain kurusin? Enggak, tapi kalau dilihat itu hampir sama kan? Mungkin penafsirannya yang agak berbeda dalam terjemahan. Tapi sebenarnya sekiranya kitab Anda ini tertulis di luar di sini Taurat, mungkin kalian akan ditegur oleh Yahudi yang punya wewenang karena isinya bukan Taurat. Tapi karena kalian menggunakan Alkitab, maka yang negur kalian kami, umat Islam, karena isinya bukan Alkitab. Gitu loh, Bang. Coba aja ganti Torah Moses. Pasti ditegur. Lah ini apa haknya orang Yahudi menegurnya? Sudah Alkitab, tulisannya kitab Kejadian lah. Sudah bukan lagi Torah aslinya, cuman terjemahan dan meninggalkan kemudian cangkang yang asli. Itulah makanya muncul pertanyaan, kenapa kalian menggunakan kitabnya orang yang di mana hukum-hukum itu mengikat kemudian bangsa Israel, bukan mengikat di luar Bani Israel. Begitu, saudara. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ya kami menggunakan karena kami begini, oh itu klasik, itu dari tahun 3 zaman Belanda itu sudah, itu jawabannya, Bang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah
Bagaimana orang Kristen mampu menunjukkan data seperti di dalam Ulangan 5, di dalam Ulangan 5, Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 33, bahwa hukum Taurat atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel itu diperintahkan Musa untuk mengabarkan kepada di luar Israel. Ada nggak seperti itu? Ternyata nggak ada. Berarti saudara menggunakan kitabnya Yahudi secara legal, ilegal. Zuma, Ya, gimana saudara? Itu Zuma. Jangan kau blokir Edis. Jangan kau congor di sini Zuma. Sini orang ada adabnya ini orang Apa yang yang kau senai katakan begini. tidak benar itu omong kosong kau. Kau dicari Nah, Edis. sekarang Jangan sekarang saudara coba. kau blokir Edis. Sekarang saya belum kredit. Kau takut kau Bodoh. Sekalian kau juga saya blokir seumur hidup. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau? Yang kau lagi datang di sini, saya blokir kau sama Edis. Edis itu kan sudah ada di Amerika. Harusnya dia penginjilan kepada orang-orang Islam yang ada di Amerika sana. Ngapain dia masih masuk ke Indonesia ini untuk berdebat? Dia kan sudah di luar, sudah kabur dari Indonesia ini ya. Kenapa harus kembali lagi ke Indonesia? Kalau memang mau berdebat dengan orang Indonesia, waalaikumsalam, maka dia harus kembali ke Indonesia baru berdebat dengan kita. Anda sudah kabur keluar kok, di luar aja. Di luar banyak orang Islam di luar. Kalau mau berdebat dengan orang Indonesia kembali ke Indonesia, gitu. DPO kok diajak debat. Saya bikin kopi dulu. Oke. Silakan di moderatori mana Akang Bunda Rahma. Iya, Panoce ini penggembala ini, Panoce ini. Bagaimana Bang? Panoce ini penggembala nih, teman saya ini, Ustaz. Cuma Begini Bang Noce. cuma belum dicukur. Bang Noce, kembali ke Siap. topik dulu. Iya, Bisa nggak itu Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada kitabnya Yahudi nempel? Bisa atau tidak? Nggak nyambung nantinya Bang Andi. Nggak nyambungnya di mana Bang? Nggak kan mengenai Tuhan Yesus itu kan dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab tanah, iya kan? Di mana tertulis itu dinubuatkan Bang? Sepertinya nggak ada deh. Jangan kan dinubuatkan Bang. Yang punya kitab aja sendiri nggak mengaku itu Yesus. Ini pertanyaannya Bang Andi, terjemahan LAI benar nggak Panoce? Nggak semua benar Bang. Nggak semua benar Bang Andi, jujur kalau Panoce. Nah itu dia. Iya, memang kalau itu ya memang nggak terlalu tepat sih yang lain. Itu loh Pak Noce maksudnya nggak bagaimana mau dinubuatkan gitu loh. Itu kan cuman penafsiran terjemahan Septuagint yang Anda pakai, penafsiran berdasarkan iman Kristen gitu loh. Iya, dari nubuatan-nubuatan misalnya dalam kitab Perjanjian Lama itu lebih cenderung menuju kepada Yesus Kristus. Nggak ada Bang. Yesaya 53 itu nggak ke Yesus, Yesaya 96 nggak ke Yesus. Iya, kalau Yesaya 53 itu memang sangat mirip ya dengan proses penderitaan Yesus. Nah, di situ ada kata dia tidak akan membuka mulutnya, sedangkan di salib buka mulut. Iya, kalau buka mulut dalam konteks melawan kan mungkin. Gitu loh. Jadi nggak ada, itu kan zaman Yesaya. Kalau Yesaya 96 di situ telah lahir. Sudah lahir, Yesus belum lahir. Ya udahlah, ada nubuatan-nubuatan. Lebih baik kalau mau memperkuat Bang Noce gitu ya. Lebih berbau Yunani saja, berdasarkan konsili Tertullianus, itu baru kena tuh. Karena ini ada dua budaya yang ada di dalamnya itu saling kontradiksi. Satu budaya yang beraliran dari Samawi, gitu ya. Satu budaya beraliran dari pagan, nggak bisa diketemukan gitu loh Bang Noce. Kalau Yudaism itu kan cenderung sekarang Torah begitu, mereka tetap bertahan di situ. Kalau Kristen kan nggak ada urusan ngambil dia. Pertama nih, perbedaan Tuhan, perbedaan sembahan. Terus Kristen mengambil sembahannya Yudaism turun menjadi manusia.
Ini sebenarnya kan agak-agak sedikit menantang. Untung aja Yudaism itu orangnya pendiam. Ya bodo amat lalu gitu loh. Tapi jangan coba ganggu-ganggu mereka. Nah, nanti kan sadis juga kalau Anda masuk kampung orang kan, seperti yang terjadi di video-video itu, diperlakukan tidak enak. Ada yang digamparin, ada yang diludahin tuh. Gitu loh. Jadi Pak Noce ya berpikir ulang lah. Bahwa tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Itu Pak Noce, silakan. Iya, jadi di topik ini kan jelas bahwa Taurat dengan Oten kan, jadi kami menurut saya itu bahwa Taurat itu tetap dimasukkan ke dalam Bible, Bang. Karena itu ya, bahwa kami juga sangat percaya bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang kami imani, yang kami percaya. Beda Tuhan, Bang. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu kan, akulah yang Tuhan pencipta alam semesta itu. Di situ belum punya nama, masih sifat-sifatnya kan begitu. Nah, gitu. Terus Tuhannya orang Kristen kan Yesus. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Nabi Musa itu, sampai ke Yesus sendiri gitu ya. Itu berbeda Tuhan dengan Anda. Jadi nggak kena, Bang, itu barang. Serius. Tidak, sesuai dengan kesaksian Yohanes itu bahwa dia adalah Sang Firman. Ya, Sang Firman yang menjadi manusia kan, yang menjadi daging. Ya itulah Tuhan Yudaism lu turunkan menjadi manusia kan. Iya kan, Bang, begini. Nah itu dia. Kalau menurut Pak Noce, Tuhan Anda dengan Tuhannya Anda dengan Tuhannya Nabi Musa sama nggak? Sama. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yod-Heh-Vaveh. Kalau Tuhannya Bang Noce siapa? Kalau Sang Bapa ya Yod-Heh-Vaveh. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan sebagai beda dong. Ya. Enggak, karena Yesus itu Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan itu persoalannya, mau jadi apa kayak artinya Tuhan Anda Yesus. Tuhannya Nabi Musa bukan Yesus, jadi beda Tuhan. Iya, kalau yang di Kristen itu memang yang kami imani bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Ya silakan saja, Bang, nggak diganggu itu. Mau Tuhan menjadi manusia, mau jadi apa? Iya. Silakan saja, tapi jujur bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan agama lain. Jadi baguslah kalau jujur. Pak Noce malam ini berkata, kami Kristen, Tuhan kami itu Yesus. Beda dengan Tuhannya para nabi. Selesai sudah. Sebenarnya sama, cuman Tuhan yang di Kristen itu telah menjelma menjadi manusia. Gimana sih, masa ada Tuhan menjadi manusia, Bang? Iya, Bang, kan Tuhan kan maha segalanya, maha bisa. Bang Noce, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti nggak ada lagi Tuhan. Iya, just ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kalau dia kan sudah jadi manusia nih, berarti nggak ada Tuhan. Artinya kalau yang dia dalam kekristenan itu bahwa dalam diri Yesus Kristus itu ada dua natur. Berarti bukan manusia. Tuhan menjadi manusia, Bang Noce. Tuhan ya masuk ke dalam diri manusia melalui kandungan Maria, lahir di bumi. Bukan Tuhan menjadi manusia, Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Begitu barangkali bahasanya. Enggak, yang kami tahu itu Tuhan yang menjelma menjadi menjelma kan menjadi sama aja tuh. Iya. Nah, setelah Tuhan ini menjelma menjadi manusia, berarti nggak ada Tuhan lagi. Iya, enggak, di dalam diri Yesus Kristus kan ada yang kami tahu itu ada dua natur. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Tapi yang dipahami itu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, ya Tuhan itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Sang Ilahi itu yang menjadi daging. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia ya bukan Tuhan. Berarti nggak ada lagi Tuhan kalau dia jadi manusia. Enggak. Tapi berbeda, Bang, kalau di dalam keyakinan kekristenan. Gimana ya? Tapi saya nggak mau maksa sih. Ini coba Bang Andi dikit, pusing nih, silakan pusing. Bang Andi dikit. Coba Pak Noce, Pak Gondrong. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan sih? Ya. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan? Makhluk. Tuhan Yahudi makhluk? Dari mana katanya Tuhan Yahudi makhluk? Coba tunjukkan di Torah Tuhan Yahudi itu makhluk. Ya. Kalau teman-teman di bawah ini masih mempromosikan di sini,
Saya akan blok satu-satu. Teman-teman di bawah nggak usah lah, kami juga Udah, ada HP di saya sini. blokir Bang Handi, saya yang paling. Udahlah, nggak usah lah gitu loh. Kalau Anda mau senang di sana aja. Jangan promosikan Edis di sini loh. Muslim kok promosikan Edis? Gimana sih kamu ini? Lanjut. Ya, coba saya minta datanya. Kalau Tuhan Yahudi itu makhluk, Pak Noce. Iya, maksudnya kalau yang dipahami makhluk itu kan ciptaan ya Bang. Iya, betul. Iya, makhluk. Nah, saya minta datanya kalau Tuhannya Yahudi itu adalah ciptaan, adalah makhluk. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ya. Itu Tuhan Kristen, bukan Tuhan Yahudi, Bang. Yang saya tanya Tuhan Yahudi. Ayo. Jadi yang saya tahu ketika Tuhan menjadi manusia ya seperti itu Bang. Karena Tuhan itu ada tidak bisa digambarkan, maka di dalam diri Yesus Kristus menjadi gambaran sempurna bahwa itulah gambaran Allah yang Pak sesungguhnya. Gondrong, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu makhluk apa bukan? Kata Pak Gondrong tadi makhluk ciptaan. Nah, saya minta datanya. Enggak, begini Bang, kalau Tuhannya orang Yahudi itu kan ilahi ya. Tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari sang ilahi itu, maka yang saya pahami bahwa Tuhan itu seperti gambaran manusia Jadi begitu, Bang. persingkat, menurut Bang Noce, sekarang ini detik ini juga Tuhannya Yahudi itu Yesus atau bukan? Tuhan Yahudi di zaman dulu ya Bang. Sekarang. Kalau yang orang Kristen di Yahudi ya Bukan Kristen, Yesus Yudaism sekarang ini. Bukan kalau Kristen memang- Yahudi. kalau Orang memang Yahudi, Yudaism. Yudaism itu Tuhannya siapa sekarang? Kalau Yudaism memang mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sang Mesias. Enggak, Tuhannya Yahudi sekarang siapa menurut Anda? Iya, kalau Tuhan Yahudi ya masih tetap Hashem, Oke, Hashem. Tuhannya Iya. Kristen siapa? Yesus Kristus. Sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi? Sebenarnya kalau dari awal mula itu sang Bapa ini kan Sama sang enggak Hashem. sebenarnya? Pertanyaannya bro, sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sekarang ini? Detik ini juga? Kalau yang mengenai Yesus Kristus ya tidak sama, Bang. Tidak sama, baik. Artinya apa? Tuhan Anda Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Setuju? Iya. Iya, Artinya Yahudi kalau tidak sudah beda, tidak ada gunanya Torah lu pakai. Selesai, lanjut. Beda berarti Pak Noce. Iya, sebenarnya begitu. Orang Yudaism tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, begitu. Ustaz Ali Jadi, masuk, enak ini sama Pak Noce tadi. iya. Enggak, kurang garam. Tapi kalau kita lihat rambutnya ya gondrong. Padahal dalam Bibelnya sendiri ya 1 Korintus 11:14 kehinaan bagi laki-laki berambut gondrong, berambut panjang. Nah, itu sudah dibahas sama Bang Kian Santan ulang-ulang itu. Iya Bang, aduh, kehinaan loh. Lanjut Ustadz. Ini cuma ada yang menarik aja sih ketika Pak Noce ini membahas beda tadi di situ. Karena di dalam kitab misal ya, kalau saya pernah buka itu di Yesaya 44:24 seingatku. Di situ kan dikatakan, saya coba buka ya biar tidak dibilang ngarang. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini Tuhannya Yahudi menggunakan kalimat satir lah mungkin lah ya. Siapakah yang mendampingi aku? Bahkan dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Kalimat tanya ini, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Pak Tuhan yang lain selain Tuhan yang membentuk manusia sejak dalam kandungan? Enggak, dia memang Esa satu-satunya kalau dalam konteks ini, Bang. Esa. Oke, mantap kalau gitu. Berarti memang tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa ini. Iya, tapi kalau dalam konteks Yesus Kristus ini berbeda, Bang.
Enggak, ini konteks orangnya Tuhannya Iya. Yahudi. Iya, kalau Bukan, Tuhan Yahudi Tuhannya memang Kristen. jelas bahwa misalnya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu jelas bahwa mereka iya. Ada yang menarik lagi di sini, Pak. Di situ Iya. dikatakan Tuhannya Yahudi ini yang tertulis dalam kitab Yesaya yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kan Yesus tuh dikatakan berada dalam kandungan. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kehamilan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Yesus ketika berada dalam kandungan yang membentuknya adalah Tuhannya orang Yahudi. Iya, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi atas pekerjaan. Ya, Tuhannya orang Yahudi yang membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Iya, yang membentuk daging dalam kandungannya Maria. Betul. Oke, baik. Jadi Tuhannya orang Yahudi tadi membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Setelah dia lahir, jadi Tuhannya orang Kristen, gitu ya, Pak ya? Bukan karena dia lahir kemudian kami menuhankan dia, bukan itu. Kalau dalam kepercayaan kekristenan bahwa kenapa Yesus kami